Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membuat video dengan bahan kajian. Yang pertama, paradigma pembelajaran. Yang kedua, definisi desain pesan. Yang ketiga, definisi desain pesan pembelajaran. Dan yang terakhir, manfaat desain pesan terhadap belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Desingta Silaban dengan NIM 2011021019. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A di semester 3. Paradigma pembelajaran atau Teaching and Learning Paradigm bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Ada dua paradigma pembelajaran yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya. Pertama, paradigma lama. Paradigma ini percaya bahwa faktor guru adalah paling yang menentukan. Guru dipandang sosok yang paling tahu, yang ibaratnya seperti carat yang penuh berisi ilmu. Sementara siswa atau peserta didik diibaratkan gelas kosong yang harus dituangi ilmu dari guru. Dalam paradigma ini, guru memiliki peran yang lebih aktif atau teacher center, sedangkan siswa lebih menjadi objek. Paradigma inilah yang dikenal dengan paradigma lama. Sebaliknya, di paradigma yang kedua, siswa memperoleh kesempatan yang lebih aktif dalam pembelajaran atau student-centered learning. Dalam pembelajaran modern, peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif, bukan hanya untuk diberitahu oleh guru, tetapi siswa diajak tahu, diberi kesempatan belajar mencari tahu sendiri. Pusat Data Informasi Kemendikbudristek menjelaskan, belajar menurut paradigma abad 21 antara lain pertama, belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang menjelaskan materi penjelas kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif, tidak disuapi materi. Yang ketiga, pembelajaran aktif, mencari, memilih, menentukan, menganalisis, menyimpulkan, mengomunikasikan hasil belajar. Yang keempat, sumber belajar beraneka ragam dan sesuai. Desain pesan adalah pola-pola isyarat atau simbol yang memodifikasi perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Desain pesan memiliki arti yang luas, oleh karena itu banyak kemungkinan dalam menginterpretasikan istilah desain pesan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui definisi konsep yang tepat sebelum kita paham mengenai desain pesan. Selanjutnya, desain pesan pembelajaran. Menurut Charles M. Gould pada tahun 1983, desain pesan pembelajaran menurut beliau adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Menurut Kyo Yotung pada tahun 2017, desain pesan pembelajaran adalah desain proses pembelajaran yang sistematis mulai dari perancangan strategi, pengembangan, evaluasi, terkait guru, murid, materi, dan lingkungan pembelajaran. Nah, secara umum, desain pesan pembelajaran adalah langkah-langkah atau proses dalam rekayasa pesan atau informasi pembelajaran agar terjadi komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik sehingga tercipta kondisi belajar yang diinginkan. Selanjutnya, manfaat desain pesan terhadap belajar dan pembelajaran. Yang pertama, dapat mengoptimalkan metode pembelajaran dalam tujuan pembelajaran dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, dapat membuat siswa lebih aktif dan berpartisipasi di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah dan mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Yang keempat, dapat umpat balik dalam hasil belajar siswa. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.